Selamat pagi, Bu. Ibu-ibu saya masih cantik, Mbak. Iya, selamat pagi, Mbak. Iya, pagi. Perkenalkan, nama saya Riana Najah Azahra. Iya. Saya biasa dipanggil Riana. Iya. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Iya. Saya yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini ya. Iya. Nah, sebelumnya nama lengkap Mbak siapa? Mbak Ridusanya Hirmil, Mbak. Iya, bagus Mbak. Nama saya ya, saya itu namanya Azhar Putri, Mbak. Oh iya, Mbak Azhara Putri ya. Nama panggilannya Mbak senang dipanggil siapa? Dipanggil Princess boleh, tapi Putri aja deh. Oh iya, Mbak Putri. Ya. Bagaimana perasaan Mbak Putri saat ini? Saya tuh nggak tahu kenapa di sini. Saya tuh gatel gitu loh, Mbak. Kenapa ya? Oh, badannya gatal gitu. Iya, wangi nggak? Wangi loh, saya tuh copot, Mbak. Dari tadi saya lihat Mbak itu kelihatan tidak nyaman karena menggaruk-garuk badan Mbak. Apakah Mbak sudah mandi? Hah? Kapan Mbak? Waktu Imlek itu loh, Mbak. Wah, bagusan toh. Wangi jadi saya itu. Oh, itu sudah lama Mbak. Iya. Mungkin berapa kali Mbak mandi dalam sehari? Ya dari Imlek itu 1 kali. Soalnya tuh pasirnya di sana tuh nggak banyak. Pasir Mbak, Mbak mandinya pakai pasir? Iya, soalnya airnya di sana itu nggak ada, jadi saya pakai pasir. Kan tetangga saya lagi bangun rumah, jadi saya pakai pasir itu tuh buat mandi. Gitu. Wah Mbak, seharusnya mandinya pakai air bersih. Nah, mungkin menurut Mbak apa kegunaan mandi? Ya biar apa ya? Ya udah biar basah aja. Nah, mandi itu biar badan kita bersih ya Mbak. Mungkin apa alasan Mbak sehingga tidak bisa merawat diri atau Mbak tidak mandi gitu, alasannya apa? Saya tuh wangi terus, Mbak. Sebenarnya tuh saya itu pakai parfum terus. Wangi kan? Oh, kalau saya Hermi copot. Menurut Mbak apa manfaatnya kalau kita menjaga kebersihan diri kayak mandi gitu, apa manfaatnya? Cantik, wangi. Iya. Itu cantik wangi. Ya, iya itu sudah benar. Tapi itu juga kalau Mbak mandi nanti badannya bersih, terus badan Mbak nggak gatal-gatal. Gitu. Kalau mandinya pakai air bersih, gitu. Nah, kira-kira tanda-tanda orang yang merawat diri dengan baik itu seperti apa? Kayak saya. Kayak saya. Tanda-tanda orang yang merawat diri dengan baik itu ya contohnya mandi dengan air bersih Mbak, jadi jangan pakai pasir ya. Iya. Mbak gatel pokoknya. Nah ini Mbak sebabnya Mbak nggak mandi pakai air bersih, Mbak mandinya pakai pasir jarang lagi, jadinya gatal-gatal seperti itu. Kalau kita tidak teratur menjaga kebersihan diri, masalah apa menurut Mbak yang akan muncul? Jadi katanya gatel. Nah iya seperti itu Mbak, kalau nggak mandi dengan benar. Sekarang apa saja alat untuk menjaga kebersihan diri seperti kalau kita mandi, cuci rambut, gosok gigi, apa saja yang disiapkan? Saya nggak gosok gigi. Apa itu gosok gigi? Saya kalau mandi, kalau ada air ya pakai air. Kalau pakai tanah ya diambil aja tanahnya terus digosok-gosok gitu. Nah seperti itu Mbak. Mungkin bagaimana kalau kita berdiskusi tentang kebersihan diri Mbak? Ya, boleh. Berapa lama Mbak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Iya udah deh, nggak apa-apa. Oh iya, Mbak mau berbincang-bincang di mana? Di sini aja, nggak Oh iya, apa-apa. di sini saja ya Mbak. Hari ini kita akan belajar mengenai kebersihan diri. Kebersihan diri itu adalah tindakan merawat kebersihan tubuh untuk menjaga kesehatan fisik,
dan mental serta mencegah penyakit ya Mbak. Nah, tujuannya kebersihan diri yang baik dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Selain itu, kebersihan diri tujuannya untuk menjaga penampilan, mencegah kesan negatif orang lain, menghindari pandangan buruk karena bau atau yang lainnya, serta meningkatkan percaya diri ya. Nah, untuk yang perlu disiapkan itu perlengkapan kebersihan diri dengan mandi, ada pakaian ganti, handuk, sabun, sikat gigi, odol, dan sampo ya Mbak. Nah, ini saya bawa contohnya ya. Yang ini apa? Nah, ini sabun cair buat badan. Pakai ini terus pakai pasir. Pakai air bersih Mbak. Pakai air. Nah, kalau ini apa Mbak namanya? Nggak tahu. Ini buat ambil pasir. Bukan, kalau ini namanya gayung. Nah, gayung ini buat ambil air. Oh, enggak. Nah, Ya. Bocor. enggak. Terus ini, Mbak, tahu di sini apa aja coba? Ini buat ukur badan. Bukan, Mbak, ini sikat gigi buat gosok gigi. Ini Nah, bukan. kalau mau gosok gigi pakai pasta gigi ini. Oh, Iya. gede ya. Oh, gitu. Nah, kalau Mbak mau mandi itu, pertama Mbak bisa siram seluruh tubuh Mbak termasuk rambut ya. Nah, kalau mau membersihkan rambut itu pakai ini sampo. Setelah tadi disiram pakai air bersih, Mbak pakai sampo di rambut. Nah, samponya nanti digosokkan di kepala Mbak sampai berbusa, lalu dibilas sampai bersih ya Mbak. Jadi nggak ada busanya lagi. Selanjutnya Mbak bisa ambil sabun. Ini sabunnya ada yang sabun cair, ada yang sabun batang. Lalu digosokkan ke seluruh tubuh Mbak secara merata. Mbak wangi, Mbak. Iya, ini wangi. Nah, setelah sabunnya dioleskan di seluruh tubuh, nanti Mbak bisa siram badan Mbak secara bersih sampai sabunnya hilang. Jangan lupa buat sikat gigi pakai ini, ya. Ini nanti dikasih itu atasnya. Nah, terus buat sikat gigi. Sakit nggak? Enggak. Nanti biar giginya bersih. Nah, buat giginya disikat mulai dari depan ke belakang ya, Mbak. Ya. Gitu. Nah, setelah Mbak selesai menggosok gigi, Mbak bisa kumur-kumur juga pakai air bersih. Terus dimuntahkan gitu sampai bersih. Ditelan nggak? Enggak, jangan ditelan ya Mbak, dilepaskan lagi. Nah, terakhir siram lagi seluruh tubuh Mbak sampai bersih. Kemudian keringkan dengan handuk. Ini handuk tuh. Ini kok hijau? Saya tuh nggak suka hijau. Ya, nanti Mbak bisa milih sesuai warna yang disukai, warna apa handuknya. Nah, jadi pertama-tama kalau Mbak mau mandi itu Mbak buka baju semuanya, terus siram pakai air bersih. Terus Mbak kalau mau membersihkan rambut pakai sampo, membersihkan badan pakai sabun, membersihkan gigi pakai sikat gigi sama pasta gigi ya. Nah, mungkin bagaimana perasaan Mbak setelah kita berdiskusi tentang kebersihan diri, manfaat dan alat serta cara melakukan kebersihan diri. Jadi tahu, jadi nggak boleh mandi pakai pasir. Iya, bagus sekali Mbak. Sekarang coba Mbak ulangi lagi tanda-tanda bersih dan rapi. Terus apa saja alat untuk menjaga kebersihan diri dan bagaimana caranya menjaga kebersihan diri? Alatnya gayung. Iya, Terus ini sabun wangi. iya, Ini buat gigi. Ini. iya, Terus tanda-tandanya cantik kayak saya. iya. Wangi. Iya.
Nah, untuk cara melakukannya bagaimana, Mbak? Kalau cara melakukannya, ambil ini, pakai ini buat air, Iya, diguyur, iya, terus pakai ini juga bisa toh, iya bisa. dikasih bedan di ini lagi. Iya, Kalau mau perawat pakai ini. iya benar Mbak. Baik Mbak, kalau mandi yang paling baik itu sehari berapa kali? 10. Salah Mbak, yang bagus mandi itu 2 kali sehari, sikat gigi 2 kali sehari, terus keramas 2 kali seminggu. Nanti Mbak masukkan ke jadwal ya. Iya. Nah ini saya beri kertas. Nanti jika Mbak melakukannya dengan mandiri, Mbak tulis M. Iya. Nah kalau Mbak melakukan kebersihan diri dibantu orang lain, Mbak tulis B. Kalau Mbak tidak melakukan, Mbak bisa tulis T gitu ya. Nah coba diulangi. Kalau sendiri Ya, kalau sama orang lain D. ya, Kalau enggak D. iya benar sekali Mbak. Baik Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang perawatan diri yang meliputi berdandan, menyisir, potong kuku, apakah Mbak bersedia? Mbak mau jam berapa? Jangan pagi-pagi. Oh iya, bagaimana kalau jam 11? Untuk tempatnya Mbak mau di mana? Oh baik ya Mbak, besok saya akan kesini jam 11 ya. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Baik kalau begitu saya izin pamit ya Mbak. Permisi, terima kasih.